Baik, artinya memang cukup kondusif begitu di sana. Nah, sekarang saya mau ke Mbak Virginia. Mbak Virginia, kalau terkait dengan ancaman Trump untuk memblokade dan akhirnya direalisasi begitu, sentimen publik di Amerika sendiri menghadapi langkah yang diambil Trump seperti apa, Mbak? Ya, mayoritas publik AS ini tidak mendukung eskalasi militer lebih lanjut terkait konflik di Iran ya. Hanya 34% orang Amerika atau warga Amerika sekarang mengatakan mereka setuju dengan keputusan Amerika untuk mengambil aksi militer di Iran. Ini turun 7 poin dibandingkan ketika perang dimulai. Ketidaksetujuan warga juga naik ke 66%. Mayoritas warga juga ingin Amerika itu lebih berhati-hati terkait keterlibatan yang lebih mendalam atau lebih lanjut. 71% mengatakan mereka akan menentang jika Kongres mengotorisasi pengeluaran 200 miliar dolar untuk mendanai aksi militer lebih lanjut di Iran. Tapi sekitar 5 hari yang lalu, Pentagon mengungkapkan bahwa mereka akan memangkas permintaan dana hingga separuh untuk perang Iran. Mayoritas warga, baik pendukung Partai Republik maupun pendukung Partai Demokrat, melihat penting bagi Amerika Serikat untuk melakukan hal-hal seperti membuka kembali Selat Hormuz untuk akses minyak dan menghentikan program nuklir Iran secara permanen. Namun di sini warga Amerika tidak sedikit yang skeptis terhadap strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Jika perang berakhir sekarang, menurut polling dari CBS News, relatif sedikit warga Amerika yang akan menyebut perang Iran dengan AS ini sukses, baik dalam hal tujuan militer maupun dengan kepentingan strategis Amerika Serikat. Selain itu juga ada rasa ketidakpastian karena menurut responden ini, pemerintah Donald Trump tidak memiliki rencana yang jelas untuk mengakhiri perang ini. Jason. Saya mau tanya ke Pak Faisal. Pak Faisal, dengan diselenggarakannya blokade ini sudah dilaksanakan sejak hari Senin malam, 21 waktu Indonesia Barat kemarin. Menurut Anda nanti setelah terjadi blokade ini, apa yang mungkin saja bisa terjadi selanjutnya? Ya, itu ada kabar bahwa selain menurunkan kapal induk USS Abraham Lincoln, ada 15 kapal perang yang diturunkan oleh Amerika. Itu kabar versi Amerika. Saya kira Iran sudah siap melancarkan serangan kalau memang kapal-kapal perang itu merugikan kepentingan Iran itu sendiri. Karena kita tahu ternyata Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali berbohong. Buktinya ketika dia bilang bahwa berhasil menghancurkan angkatan laut Iran, tapi ternyata untuk membuka Selat Hormuz saja Amerika Serikat tidak berani menurunkan kapal perangnya. Tapi yang ini yang ironis. Ketika Trump dari awal perang meminta agar Selat Hormuz dibuka, ternyata dia ikut-ikutan memblokade Selat Hormuz. Ini sangat ironis, bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat global yang ingin Selat Hormuz segera dibuka. Dan Trump juga berbohong melalui truth sosialnya bahwa sejak blokade dilakukan terhadap kapal yang ingin masuk atau keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran, ada 34 kapal yang melintasi Selat Hormuz. Padahal tidak ada satupun kapal. Terakhir dari Kepler bilang hanya 3 kapal yang melintasi Selat Hormuz setelah blokade dilakukan Amerika Serikat. Jadi memang Trump ini adalah presiden yang tidak bisa lagi dipercaya pernyataannya, dan mungkin benar bahwa menurut senator Demokrat bahwa Trump mungkin mengalami demensia atau kepikunan. Pak, kalau sudah keadaannya seperti ini, sudah sampai di blokade, artinya ada anggapan bahwa ini nantinya akan memanas. Apakah upaya untuk negosiasi akhirnya nanti akan lebih sulit untuk terwujud dibandingkan upaya militer yang saat ini lebih dikedepankan? Ya, kita tahu sejak ada pengumuman gencatan senjata secara sepihak oleh Trump pada 7 April, walaupun Iran tidak mengiyakan atau membantah, Iran sejauh ini selama perang ini selalu bersikap menunggu. Artinya kalau tidak ada serangan dari Amerika maupun Israel terhadap Iran, Iran tidak akan menyerang balik. Ini menunjukkan bahwa Iran menghargai hukum internasional, Iran menghormati kedaulatan sebuah negara. Dan bahkan sebelum perang tidak pernah Iran berbicara tentang untuk menyerang pangkalan militer Amerika ataupun menutup Selat Hormuz. Tapi yang mereka lakukan saat ini adalah membela kepentingan nasional Iran. Dan kalau misalkan apakah akan ada perundingan, seperti sebelum-sebelumnya para pejabat Iran tidak pernah berbicara tentang gencatan senjata, tidak pernah berbicara tentang ingin menghentikan perang, karena sesuai pesan dari pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei, perang harus dilanjutkan untuk membayar darah para syuhada. Dia secara khusus menyebut 175 anak-anak SD perempuan di kota Minab yang tewas akibat
tembakan 2 peluru kendali Tomahawk Amerika Serikat di hari pertama perang 28 April lalu. Jadi Iran akan terus menunggu apakah inisiatif gencatan senjata ya selalu datang dari Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa ya Amerika memang sudah terpojok, Trump sudah bingung bagaimana cara mengakhiri perang ini, dan ini sekaligus membuktikan ternyata sebuah negara superpower seperti Amerika sampai merengek-rengek minta gencatan senjata kepada negara yang sudah berusaha dilemahkan sejak 1979 melalui sanksi ekonomi maupun militer. Sekarang saya mau ke Mbak Virginia kembali. Kalau kita melihat suasana terkini di Amerika Serikat sendiri, sudah ada bahkan suara-suara untuk memakzulkan Presiden Donald Trump di sana. Apalagi dengan ancaman yang saat ini juga dilakukan, dianggap eskalasinya akan semakin meningkat. Apakah ini dinilai nantinya akan membebani Presiden Donald Trump, mengingat di Amerika juga akan nanti ada pemilu paruh waktu di sana? Ya, tentunya ini jadi berpotensi jadi beban politik yang signifikan bagi tidak hanya Donald Trump, tapi juga partai pendukungnya, Partai Republik. Merujuk berbagai polling yang tadi sudah saya sebutkan, mereka warga Amerika ini memang melihat perang Iran tidak populer. Analis lain dari UMass Lowell mengatakan perang ini jadi bencana opini publik. 65 responden menyatakan bahwa Amerika Serikat mengeluarkan terlalu banyak uang untuk konflik Iran. Selain biaya pemerintah langsung untuk perang ini, anggaran AS diperkirakan juga akan membengkak menghadapi biaya tidak langsung atas kenaikan bahan bakar, bahan makanan, perjalanan, lalu kredit di Amerika Serikat, dan tentunya ini jadi komoditas politik bagi Partai Demokrat, tapi tentunya tidak menguntungkan bagi Partai Republik, partai pengusung Donald Trump. Donald Trump sendiri juga beberapa kali harus memberikan endorsement atau dukungan kepada beberapa kandidat-kandidat di berbagai negara-negara bagian yang akan menentukan nasibnya dan nasib partainya pada pemilihan midterm atau pemilihan paruh waktu yang akan terjadi November mendatang. Ini sekitar 7 bulan lagi. Memang kelihatannya masih cukup waktu untuk melakukan kampanye, tapi dengan melihat trajektori rating dan juga approval atau tingkat persetujuan Donald Trump saat ini sangat meresahkan bagi Partai Republik, terutama bagaimana kelanjutan dari mereka yang saat ini memegang kunci mayoritas untuk Badan Legislatif Amerika Serikat. Saat ini Badan Legislatif Amerika Serikat, eksekutif dan juga yudikatif banyak dipegang oleh mayoritas konservatif, sehingga ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintahan Donald Trump untuk melanggengkan atau melakukan beberapa rencananya. Jika nanti pada pemilihan midterm hal ini berubah dan kemudian Badan Legislatif Amerika Serikat ini beralih pendulumnya ke Partai Demokrat, ini akan menjadi beban politik yang besar untuk 2 tahun ke depan, di mana masa jabatan Presiden Donald Trump ini masih akan terus berlangsung. Rekan-rekan. Baik, saya mau ke Pak Faisal. Pak Faisal, kalau dalam analisa Anda, jika seandainya blokade ini terus berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, bagaimana dampaknya untuk harga energi global saat ini? Ya, sejak berakhirnya perang dan Trump mengumumkan akan blokade kapal-kapal yang ingin memasuki pelabuhan maupun meninggalkan pelabuhan Iran, itu harga minyak sudah naik, minyak Amerika sampai $105, bahkan minyak Brent $102 per barrel. Nah, Bloomberg sudah memperkirakan dalam pekan-pekan mendatang kalau tidak ada penyelesaian dalam perang ini, harga minyak dunia bisa tembus ke $140 per barrel. Saya kira apa yang dilakukan Trump ini sangat kontradiktif dengan keinginan masyarakat global. Ketika Iran menutup secara selektif Selat Hormuz, masyarakat dunia juga sudah berteriak. Nah, tapi Trump ternyata malah makin memperketat penutupan terhadap Selat Hormuz, dan ini dampaknya ya pasti sangat dirasakan, terutama untuk para konsumen minyak baik di Asia, minyak maupun gas baik di Asia maupun Eropa.